Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah salat Isya yang nantinya akan melaksanakan salat tarawih pada malam ke-11 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki segala urusan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amalan saleh, amalan kebaikan yang kita lakukan di hari-hari Ramadan yang telah kita lewati bersama ini. Hadirin wal hadirat, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya ada anak-anak kita yang diberikan tugas sama sekolahnya ya untuk catat materi ceramah tarwih ya. Saya sebutkan sekarang bahwa tema ceramah kita pada malam hari ini adalah 5 amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala bangunkan rumah di surga. 5 amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga. Siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Tentu konsep kehidupan kita selama di dunia ini ya ujung-ujungnya nanti kita menginginkan semua untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kita kesempatan dan Allah membuka pintu-pintu surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup ya serapat-rapatnya pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya begitu banyak ya berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada para hambanya yang melaksanakan kebaikan dan memanfaatkan kehidupannya di dunia. Karena kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini itu nantinya akan kita tanggung jawabkan di akhirat. Perkara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu sangat berbeda para jamaah sekalian. Sangat berbeda. Kehidupan dunia itu bisa kita ulangi perkaranya. Ya. Tatkala mungkin kita kerja di kantor atau anak-anak yang sekolah ada ujian, tidak lulus ujian, dia bisa ulangi ujian tersebut. Bosnya, atasannya tidak terima dengan pekerjaan yang dia lakukan, dia bisa melakukan pengulangan. Dia bisa ulang. Tapi kehidupan akhirat para jamaah sekalian tidak bisa kita ulangi. Tidak bisa kita ulangi. Apa yang kita lakukan sekarang, inilah yang akan kita panen hasilnya di akhirat. Kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan kita terima ganjarannya di akhirat. Apatah lagi dosa yang kita lakukan, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita akan menerima adabnya, balasannya di hari akhirat kelak. Surga tatkala kita ceritakan begitu banyak ciri-cirinya dan begitu banyak kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya yang memanfaatkan betul-betul kehidupannya di dunia ini. Makanya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, Nabi SAW bersabda, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar."
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kata Allah, saya telah menyiapkan tempat untuk para hambaku. A'dadtu li ibadiyas salihin, hamba yang saleh. Pertama, hamba itu, manusia itu harus baik, harus saleh. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh atau tidak pernah disaksikan oleh mata yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sekarang ini. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbin bashar, yang dimana tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terlewatkan di benak kita, di pikiran kita. Itulah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, luasnya surga ya sejauh mata kita memandang. Begitulah luas surga. Ada juga yang mengatakan para ulama bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan tentang surga itu lebih luar biasa, itu lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa amalan ya yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran dengan membangunkan kita rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kisah Fir'aun, Asya bintu Muzahim, istri dari Fir'aun yang mengaku dirinya apa? Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Tatkala istrinya diketahui dia menjadi seorang yang beriman, seorang wanita yang beriman di tengah pemerintahan Fir'aun laknatullahi alaih, ya, maka Asya bintu Muzahim tatkala diketahui dia ternyata beriman, apa yang dilakukan? Dia disiksa oleh Fir'aun, disiksa langsung sama suaminya, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan doa dari Asya bintu Muzahim, doa dari istri Fir'aun. Rabbi bani li indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan doa dari Asya bintu Muzahim, istri dari Fir'aun, tatkala dia telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tatkala disiksa ini siapa? Bi Asya bintu Muzahim, dia berdoa kepada Allah, Rabbi bani li indaka baitan, ya Allah bangunkanlah untukku rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkan saya dari kaum Fir'aun, dari perbuatannya, dan lindungilah aku dari kaumnya yang berbuat kezaliman. Maka hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, amalan yang pertama, tatkala seorang beramal dengan perbuatan tersebut, melakukan perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu syarat dari semua ibadah yang kita lakukan, pertama-tama dia harus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda mau haji, Anda mau umroh, haji Anda, umroh Anda tidak akan pernah diterima kalau Anda seorang yang tidak berislam. Anda sholat, tapi Anda tidak beragama Islam, Anda tidak muslim, sholat Anda tidak diterima, batal. Maka salah satu amalan yang akan membangunkan rumah, yang akan dibangunkan kepada kita rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku menjamin orang-orang yang beriman kepadaku, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk Islam dan berhijrah, ya, dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga dan surga yang paling tinggi. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga dan di surga yang paling tinggi. Barang siapa yang melakukan itu, maka ia tidak membiarkan satupun kebaikan dan ia lari dari setiap keburukan. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka inilah orang-orang yang akan dibangunkan rumah di
surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat iman adalah nikmat yang paling penting untuk kita senantiasa syukuri. Karena ternyata dengan nikmat imannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita salat, kita penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan mengantarkan kita kepada surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan satu pujiannya di dalam surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah menunjukkan kepadaku jalan ini yaitu Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, yang dimana saya tidak pernah merasakan kenikmatan ini selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjihad. Ustadz, apakah saya harus berjihad ke Palestina? Harus berjihad dengan fisik saya, jiwa saya? Maka para ulama menafsirkan dan banyak mengisahkan tentang orang-orang yang ingin berjihad. Ada ketika itu seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin izin untuk melakukan jihad fisabilillah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, apakah orang tuamu masih hidup? Naam ya Rasulullah. Ya Rasulullah, betul. Kedua orang tua saya masih hidup. Kata Nabi SAW, kembalilah kepada orang tuamu dan berbaktilah kepadanya. Berjihad, jihad fisabilillah sangat banyak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya adalah berjihad dengan harta, dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Memberikan makan kepada orang yang berpuasa, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dan banyak lagi amalan-amalan yang lainnya. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak baik ini adalah salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua ini diutus kepada umat ini. Makanya kata Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di atas permukaan bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kalian, sifat kalian, karakter kalian. Memiliki akhlak yang baik adalah di antara salah satu keinginan seseorang. Apatah lagi tatkala dia berislam, apatah lagi tatkala dia sudah belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang harus senantiasa mengisi dirinya dengan akhlakul karimah. Kata Nabi SAW dari Abu Samah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, aku memberi jaminan rumah di pinggiran surga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Dalam hadis yang tadi kita bacakan, Nabi SAW selalu menyebutkan tentang surga yang tinggi. Ada apa dengan surga yang tinggi? Surga yang tinggi itu adalah Jannatul Firdaus. Dikisahkan tentang bagaimana surga tingkatan paling rendah. Begitu luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang berada di surga di titik yang terendah. Apatah lagi di titik yang paling tinggi. Makanya kata Nabi SAW, idza sa'altallaha fas'al jannatal firdaus. Tatkala kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga, maka mintalah kepada Allah surga yang tinggi. Jangan cuman kita minta sesuatu yang remeh, sesuatu yang ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Tidak ada permintaan untuk diberikan sesuatu yang lebih baik dari itu. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang tinggi. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah membangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk meringankan kita, juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah,
walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil. Maksudnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita bisa kontribusikan untuk sebuah masjid, belikan kipas misalnya, belikan AC misalnya, belikan lampu atau perlengkapan masjid. Inilah yang dimaksudkan masuk dalam kategori dia yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan semampu kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang keempat adalah mereka yang menjaga salat sunnah mereka. Ada 12 rakaat yang Nabi SAW memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk kita jaga. Ya, ada 4 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat setelah salat duhur, 2 rakaat sebelum salat asar, ya, 4 rakaat sebelum dan sesudah salat maghrib, begitupun juga salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini adalah amalan-amalan yang kecil jamaah sekalian, tapi tatkala kita menjaganya, konsisten dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita atau membangunkan kita rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang terakhir adalah ya, mereka yang memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala diberikan musibah. Musibah adalah sesuatu yang mungkin kita tidak suka. Musibah adalah sesuatu yang akan membuat hati kita ini akan sempit. Musibah lagi datang bertubi-tubi. Tapi tatkala musibah itu datang dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Selalu membaca istirja tatkala ada musibah, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bangunkan untuk hambaku di surga dan beri nama rumah mereka rumah pujian. Tatkala mereka diberikan ya musibah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kurang lebih inilah 5 amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 amalan yang akan ya membangunkan rumah kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya rumah kita yang hakiki adalah di surga. Kampung kita yang hakiki adalah kampung Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bapak kita semua. Di mana kampung beliau? Kampung beliau adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita memasukkan kita ke dalam kampung yang sebenarnya, yaitu kampung surga yang diimpikan dan didambakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang minal aidin wal faizin, orang-orang yang tatkala telah keluar Ramadan berubah dirinya, diampuni dosanya seperti baru keluar dari rahim ibunya, dan menjadi orang yang al-faizin, orang-orang yang menang dari seluruh lomba-lomba, dari istibqa, dari musabaqah, dari lomba yang ada pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.